Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi Mitra Setia. Selamat berhari Kamis dan selamat berjumpa kembali dengan Dea Maharani dalam program acara Hafalan Halo Polantas Polres Pacitan. Dan di pagi hari ini sudah bersama Dea Maharani dan Bapak Bribka Raufik, di mana kali ini kita akan membahas tentang Operasi Semeru 2024 ini ya Pak. Ya, Apakah sudah Operasi dimulai, Pak? Zebra, Operasi Zebra Semeru 2024. Ya. Oke, ini lebih lengkapnya ya. Iya. Pak, ya? Ini sudah mulai nih ya Pak ya? Ya, sudah Bapak mulai, Mbak. Presiden. Kemarin mulai tanggal 14, nanti untuk pelaksanaannya selama 14 hari, dimulai tanggal 14 Oktober sampai 27 Oktober. 27 Ya. Oktober, jadi masih agak lama ini ya Pak ya? Ya, Ini kan lumayan. sekarang baru tanggal 17 ini ya? Iya, betul sekali. Oke, nah ini untuk target khususnya sendiri seperti apa Pak? Siapa saja menjadi skala prioritas dalam Oh iya, hal ini? jadi di dalam Operasi Zebra Semeru 2024 ini ada memiliki target khusus atau skala prioritas. Jadi yang pertama yaitu berbonceng lebih dari 1 orang. Terus yang kedua melebihi batas kecepatan. Jadi melebihi batas kecepatan. Yang tiga adalah pengendara kendaraan yang masih di bawah umur. Lah ini yang sangat membahayakan karena pengendara anak di bawah umur ini untuk etika berlalu lintasnya, tentang peraturan berlalu lintasnya, tentang wawasannya itu masih kurang. Apalagi anak di bawah umur ini biasanya tingkat emosionalnya masih tinggi. Iya, Jadi kira-kira masih kesadaran anak sekolah ini ya Pak? Iya, betul. Kesadaran dalam berkendaranya pun juga tidak tahu. Mungkin dalam seusia seperti ini itu biasanya tahunnya itu bensinnya penuh bisa berkendara, tapi untuk etika berlalu lintas dan keselamatan berlalu lintasnya seperti apa, sopan santun di jalan itu seperti apa kan belum paham. Terus yang keempat, pengendara R2 itu wajib menggunakan helm yang SNI. Jadi sudah ada ketentuannya. Iya. Jadi kalau ada menggunakan helm proyek, seperti kayak helm proyek, helm cibuk yang tidak standar itu tidak boleh. Apalagi sekarang ada helm LPG itu juga ya Pak. Itu nggak boleh ya Pak? Ya itu dari anak-anak muda itu sering memodifikasi. Kadang ada yang helm sudah SNI terus dikasih nanti boneka. Iya. Itu nggak boleh ya Pak? Nah itu untuk modifikasinya itu yang tidak boleh. Terus pengemudi kendaraan R4 itu harus menggunakan safety belt, jadi sabuk keselamatan. Nah ini kan juga sangat penting. Terus yang keenam, pengemudi menggunakan HP saat berkendara. Ini sangat berbahaya sekali loh ini. Jadi pengendara sepeda motor itu kalau berkendara di jalan raya sambil menggunakan handphone, itu konsentrasinya sangat kurang. Apalagi pada saat komunikasi diputus pacar, nah ini ini konsentrasi emosinya, emosinya lebih tinggi, tidak mementingkan keselamatan orang lain, pengguna jalan yang lain, saking emosinya tidak memikirkan keselamatan diri sendiri juga. Nah ini akhirnya kayak seperti itulah. Orang itu kalau putus cinta kan tidak seindah biasanya jatuh di jalan. Nah seperti itu. Iya. Terus yang ketujuh ada pengemudi kendaraan dalam pengaruh alkohol. Nah ini juga sangat membahayakan karena orang kalau sudah mabuk itu lupa semuanya. Apalagi mabuk cinta. Aduh. Setelah ini sangat membahayakan. Orang itu kalau mabuk sudah lupa dengan semuanya. Hilang kesadarannya. Kesadarannya. Itu kalau orang meminum alkohol, mabuk kan untuk keseimbangan berkendaranya juga kurang, konsentrasinya kurang, itu malah membahayakan pengendara yang lain. Terus melawan arus, kemungkinan di Pacitan kalau melawan arus yang satu arah mungkin yang di alun-alun aja. Iya. Jadi kalau di Pacitan itu kalau untuk melawan arus mungkin pelanggarannya kecil. Terus yang ke-9 adalah knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Atau knalpot brong yang saat ini ngetren. Jadi begini Mbak, saya bahas
kita berkendara itu di jalan itu kalau bisa kita dijadikan sebagai ladang ibadah. Kenapa saya mengambil contoh seperti knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasinya atau knalpot brong? Karena kebisingan suara itu kan sudah ada aturannya. Kenapa tadi saya mengatakan di situ dijadikan kalau kita berkendara di jalan itu ya kita jadikan sebagai ladang ibadah. Misalkan saya ngambil contoh knalpot brong ini. Dengan saking bisingnya, terus pemakai jalan atau pengguna jalan yang lain saking kagetnya, akhirnya terjadilah umpatan yang sangat jelek, doa yang sangat jelek. Misalkan saking kagetnya, wes, iki pengendara ngeget ya, tiba kapok lah. Ini kan doa yang jelek. Nah, kalau bisa kan berkendara itu kita mencari ibadah atau dijadikan ladang ibadah. Iya, apalagi sekarang kan sering banget ya Pak ya, Iya, karena betul. mungkin temannya itu membuat edisi yang brong, terus dia ikut-ikutan, meskipun awalnya itu Iya. knalpotnya itu masih standar aja ini Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau di dalam aturan kebisingan suara itu sudah ditentukan. Jadi memang kalau ya, anak-anak muda itu sebenarnya pergaulan juga. Iya. Sebenarnya sih lebih nyaring knalpot yang sesuai dengan standar. Gitu. Okay. Terus yang terakhir itu adalah menerobos lampu merah atau apil. Apil itu alat pemberi isyarat lalu lintas. Biasanya saking terburu-burunya itu wes, biasanya kalau terburu mau berangkat kerja sudah lampu merah, wes terobos saja. Terobos saja. Nah itu kan sangat membahayakan pengguna jalan yang lain. Itu sekilas dalam operasi Zebra Semeru 2004 target khususnya untuk skala prioritasnya. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, ini mungkin ada pesan yang pengen disampaikan kepada masyarakat terkait operasi Zebra Semeru tahun 2024 ini. Iya. Jadi di dalam rangka operasi Zebra Semeru 2024 ini yang terhitung mulai tanggal 14 sampai 27 Oktober, tapi untuk mengimbau masyarakat sebelum kita berangkat, kalau kita berlalu lintas, yang pertama utamakan kita adalah berdoa sebagai orang yang beriman. Terus yang kedua kita harus, kalau kita sudah berangkat, kita cek dulu kelengkapan mulai dari surat-suratnya, kelayaan kendaraannya. Nah, jadi kita cek dulu. Terus yang kedua yaitu selalu hati-hati di jalan. Jadi kita berkendara itu tidak sekedar kita bisa berkendara, kita harus tingkatkan hati-hatinya. Terus yang paling berat itu yang ketiga ini. Jadi yang ketiga ini pengguna jalan harus waspada. Kalau kita sudah hati-hati, tidak waspada, bisa terjadi kecelakaan juga. Karena kalau kita tidak waspada, kita sudah hati-hati, tidak waspada, karena pengguna jalan itu kan banyak sekali. Iya. Nah, mungkin ada yang tahu ketentuannya, mungkin ada yang tidak, karena suka hati-hatinya, akhirnya jatuh. Kalau kita tidak waspada kan bisa terlibat terjadi kecelakaan. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rafiq atas kehadirannya di pagi hari ini. Semoga saya juga bisa menambah informasi mitra setia ya yang sudah mendengarkan live kami. Dan tentunya jangan lupa operasi Zebra Semeru 2024 dimulai tanggal 14 sampai 20 Oktober 2024. Dan sekian informasi yang bisa kami sampaikan, dan saya terima kasih untuk Pak Rafiq yang sudah hadir dari Acara Pacitan. Dari Jalan Veteran nomor 15 Kota Pacitan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.